Halo Sobat Mari Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bersama bagaimana cara membuat breakout room di dalam sebuah pertemuan. Oke, baik, di sini saya sudah pada tampilan sebuah kelas. Jadi ada beberapa persyaratan ketika kita ingin membuat yang namanya breakout room di dalam Microsoft Teams. Yang pertama, pastikan Sobat Mari Belajar membuat breakout room ada di dalam channel general atau channel umum. Pastikan membuat breakout room di channel umum atau channel general. Setelah itu, Sobat Mari Belajar, coba langsung membuat meeting di dalam channel tersebut. Jadi tidak bisa membuat meeting di dalam channel yang sifatnya private seperti ini. Oke, jadi yang bisa hanya di channel yang general atau yang channelnya itu adalah yang standar. Oke, selanjutnya silakan langsung adakan pertemuan. Bisa melakukan yang namanya meet now atau juga bisa menggunakan schedule meeting atau jadwalkan rapat. Bisa menggunakan kedua hal ini. Bebas, mau pilih yang mana bisa. Oke, saya contohkan di sini karena langsung saya adakan sekarang, jadi saya gunakan yang namanya rapat kilat seperti ini. Oke, jangan lupa untuk memberikan nama dari setiap meeting. Contohnya pertemuan pertama kelas Ladon. Oke, kita bergabung sekarang. Nah, Sobat Mari Belajar, jadi syarat yang kedua yang harus muncul adalah yang bisa membuat breakout room ini adalah orang yang membuat pertemuan. Jadi kalau misalnya Sobat Mari Belajar hanya sebagai presenter tapi bukan orang yang penyelenggara atau organizer, maka breakout room ini tidak bisa dilakukan. Maka pastikan Sobat Mari Belajar menjadi seorang organizer yang membuat meeting atau penyelenggara, atau juga bisa Sobat Mari Belajar mungkin ada asistennya, ya, mungkin asistennya yang melakukan hal tersebut itu juga bisa. Oke. Setelah berhasil masuk ke sini, Sobat Mari Belajar coba perhatikan di sini ada namanya ruang terpisah atau breakout room. Ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya breakout room, bisa diklik di sini. Oke. Jadi ada dua opsi yang dapat kita gunakan. Pertama ada pisah secara otomatis dan ada pisah secara manual. Oke. Secara otomatis nanti dia akan membagi jumlah orang yang hadir pada meeting tersebut berdasarkan jumlah ruangan yang kita pilih. Oke, di sini ada totalnya 50 ruangan. Baik, contohnya begini. Yang hadir adalah 10 orang. Yang hadir 10 orang dan kita pengen nanti membuat 2 ruangan. Maka kalau misalnya kita pilih secara otomatis, maka nanti Microsoft Teams akan membagi setiap kelompok menjadi 1 ruangan. Setiap kelompok itu 5 orang. Ya, seperti itu. Setiap kelompok 5 orang. Kalau misalnya kita pilih menjadi 5 ruangan, maka nanti kalau misalnya kita pilih secara otomatis, berarti ada 2 orang dalam 1 kelompok. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kita pilih nanti yang secara manual. Ya, kita bisa buat ruang di sini. Kalau misalnya otomatis langsung buat ruang ya, maka dia akan bagi otomatis. Kalau misalnya kita pilih manual, kita buat ruangnya dulu. Ada 5 ruangan. Jadi kita atur dulu terlebih dahulu nama-nama dari ruangannya. Ya. Oke, baik Sobat Mari Belajar. Jadi di sini saya sudah coba untuk menambahkan 1 peserta, begitu ya. Dan nanti ketika sudah ada pesertanya, nanti akan muncul di sini peserta yang harus ditetapkan ada berapa. Nanti Sobat Mari Belajar langsung tetapkan peserta seperti ini. Pilih orangnya yang mana. Ini yang manual ya. Ruangannya nanti dipilih, contohnya ruangan 1 tersedia slotnya dan kita bisa tetapkan. Seperti ini. Dan setelah itu Sobat Mari Belajar bisa langsung buka di sini. Ya, buka ruang. Maka nanti ruangan tersebut akan terbuka. Jadi orang-orang tersebut akan masuk ke dalam ruangan berdasarkan grup yang sudah mereka ikuti, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Sobat Mari Belajar. Dan saran saya untuk bisa
lebih bagus lagi, ini kita tutup ya, kita tutup coba. Kalau misalnya ingin mengakhiri, ditutup seperti ini. Nah, maka orang tersebut akan balik lagi ke sini, akan balik lagi ke ruangan utama, seperti itu. Di sini juga ada pengaturan lebih lanjut. Nanti Sobat Mari Belajar bisa klik pengaturan ruang. Dan izinkan orang untuk kembali ke rapat utama kalau misalnya mau ada tombolnya, seperti itu. Jadi kita bisa langsung di sini. Izinkan orang tersebut untuk kembali ke rapat yang utama sekarang. Atau kita juga bisa tetapkan batas waktu. Kalau misalnya ingin menetapkan batas waktu cuma 15 menit, habis itu maka otomatis balik ke ruangan yang semula. Atau misalnya Sobat Mari Belajar mau menetapkan siapa presenter di dalam rapat tersebut. Nah, bisa diaktifkan di bagian pengaturan di sini. Seperti itu, Sobat Mari Belajar. Jika Sobat Mari Belajar ada kendala, bisa komen di kolom komentar atau bisa menghubungi kami di care@maribelajar.org. Seperti itu, terima kasih. Bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang lain.